Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 12 semester 1. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 33. Kali ini berkaitan dengan materi rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian arus AC. Sebuah sumber tegangan memiliki persamaan V sama dengan 60 akar 2 sin 50 T volt. Tegangan efektif dan sudut fasenya berturut-turut sebesar. Nah, jadi di sini diketahui persamaan tegangan AC V sama dengan 60 akar 2 sin 50 T. Kita ingat untuk persamaan tegangan AC itu dirumuskan V sama dengan V max sin omega T. Jadi dari soal ini sebenarnya kita udah tahu bahwa nilai tegangan maksimumnya atau V max-nya itu adalah 60 akar 2. 60 akar 2. Nah, kemudian sudut fasenya atau omega T-nya adalah 50 T, ya kan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tegangan efektif dan sudut fasenya. Sudut fasenya adalah 50 T, tapi tegangan efektifnya berapa? Nah, kita ingat lagi bahwa tegangan efektif itu nilainya adalah V max dibagi akar 2, berarti sama dengan 60 akar 2 dibagi akar 2. Di nilainya adalah 60 volt. Jadi tegangan efektifnya 60 volt, sudut fasenya itu adalah 50 T. Jadi yang benar jawabannya adalah yang B. Gitu. Next, soal berikutnya nomor 34. Pada rangkaian RL, gambar grafik gelombang sinus V dan I yang dihasilkan adalah. Nah, di sini rangkaiannya yang dirangkai adalah R dan L atau resistor dan induktor saja. Jadi nggak ada kapasitornya. Berarti sudah pasti nilai XL-nya pasti lebih besar dari nilai XC-nya, ya kan? Karena XC-nya nilainya 0 karena nggak ada kapasitornya. Maka rangkaian ini pasti bersifat induktif. Nah, untuk rangkaian induktif itu grafik sinus V dan I-nya itu nanti V yang mendahului I. Mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, cara mengetahuinya V mendahului I bagaimana? Kita lihat di sini ada grafik V dan I-nya. Nah, ini jelas salah karena I-nya dia berbentuk garis lurus, harusnya dia berbentuk gelombang sinus. Kemudian untuk yang B di sini V dan I-nya di sini keduanya sefase. Ketika I-nya 0 derajat, V-nya juga 0 derajat. Ini yang B ini adalah rangkaian resistif. Kemudian untuk yang C kita lihat di sini V. Nah, kita lihat di titik awalnya, V-nya di atas, I-nya yang di bawah. Artinya V mendahului I. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D di sini kita lihat ini I, ini V, I-nya yang di atas, berarti ini I mendahului V, atau ini rangkaian untuk yang rangkaian kapasitif. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 35. Akibat pengaruh arus bolak-balik pada rangkaian RLC seri, maka diperoleh data yang tertera pada gambar di bawah. Jika saklar ditutup, maka beda potensial antara titik A dan B adalah berapa? Nah, jadi di sini yang pada rangkaian RLC ini yang ditanyakan adalah beda potensial atau tegangan antara titik A dan titik B. Jadi hanya tegangan pada resistor ini aja, atau VAB itu sama dengan berapa. Nah, karena yang ditanyakan tegangan pada resistor, maka nanti untuk mencari tegangan AB itu cukup kita gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, tapi kan arusnya kan kita belum tahu. Nah, kita harus mencari I-nya dulu. Sebelum mencari I, kita cari dulu impedensinya. Kita pakai cara cepat aja. Di sini R-nya kan 8 ohm, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yang ada 8-nya itu kan 6, 8, 10, ya kan? Nah, berarti sisi miringnya itu kan yang 10, ya kan? Sisi miringnya yang 10. Nah, 10 ini merupakan nilai impedensinya. Nah, sehingga untuk mencari arusnya I itu kan sama dengan harusnya kan I sama dengan V per R itu kan.
Tapi ini kita ganti jadi hambatan totalnya adalah impedansi atau I sama dengan V per Z. Nah, V-nya ini di sini udah diketahui 120 volt per 10. Oh, berarti arusnya adalah 12 ampere. Sehingga tegangan pada resistornya atau VAB itu sama dengan I-nya 12 dikali hambatannya 8. 12 kali 8. Berapa nih? 2 kali 8 kan 16. 1 kali 8, 8, 96 volt. Gitu. Udah kan? Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 36, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik 200 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah berapa? Nah, ini soalnya tipenya sama kayak yang tadi. Jadi untuk mencari nilai arusnya, I max itu sama dengan ya, V max dibagi hambatan totalnya atau impedansi atau Z-nya. Nah, di sini udah diketahui ini nilai R-nya 60 ohm, kemudian nilai hambatan pada induktornya atau XL-nya 120 ohm dan XC-nya 40 ohm. Nah, untuk mencari impedansinya kita pakai cara cepatnya aja. Jadi dari R-nya ini, R-nya kan 60 ohm, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan teorema atau triple Pythagoras. Pythagoras yang ada 6-nya itu berapa? Kan 6, 8, 10 gitu kan? Berarti kalau 60, 80, 100. Oh, jadi nilai impedansinya itu yang paling besar atau sisi miringnya yaitu 100 ohm gitu. Jadi di sini nilai I max-nya sama dengan berapa nih? Nah, V max-nya kan 200. 200 dibagi impedansinya 100. 200 bagi 100 ya 2 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, soal berikutnya nomor 37, seorang siswa sedang membuat rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan listrik bolak-balik yang menggunakan induktor yang memiliki induktansi 250 mH dan kapasitor yang memiliki kapasitansi 100 mikrofarad. Ternyata setelah dihubungkan dengan sumber terjadi frekuensi resonansi yang besarnya adalah berapa Hz. Nah, di sini diketahui induktansi induktornya atau L-nya itu sama dengan 250 mH, kemudian kapasitas kapasitornya itu adalah 100 mikrofarad. Nah, ini kalau diubah ke Henry berarti kan 250 dikali 10 pangkat min 3 Henry. Yang ini mikro berarti 100 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, yang ditanyakan frekuensi resonansinya berapa? Nah, ingat, untuk mencari frekuensi resonansi itu dirumuskan F sama dengan 1 per 2pi dikali 1 per akar LC. Berarti sama dengan 1 per 2pi dikali 1 per akar berapa nih? L-nya 250 kali 10 pangkat min 3 dikali C-nya 100 kali 10 pangkat min 6 kan sama aja 10 pangkat min 4 farad itu kan, kali 10 pangkat min 4. Nah, oke, ini kurang panjang. Oke, berarti sama dengan 1 per 2pi dikali 1 per akar berapa nih? Akar 25 dikali di 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 kan 10 pangkat min 7 dikali ini 0 berarti masih 10 pangkat min 6 ya, ya kan? Berarti 25 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per 2 pi dikali 1 per akar 25 itu kan 5, akar 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3, berarti sama dengan 10 pangkat min 3 nya naik jadi 10 pangkat 3 per yang bawah 2 kali 5 kan 10, 10 pi. 10 pangkat 3 itu kan 1000 bagi 10 berarti masih 100 per pi Hz. Udah nggak? Iya, jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 38, kali ini berkaitan dengan materi gelombang elektromagnetik. Frekuensi sebanding dengan energi yang dikeluarkan gelombang. Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil adalah, nah,
di sini yang ditanyakan adalah urutan atau spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi yang kecil. Nah, urutan gelombang elektromagnetik itu dari frekuensi besar ke frekuensi yang lebih kecil, atau urutan dari panjang gelombang yang lebih kecil ke panjang gelombang yang lebih besar. Itu urutannya dapat kita menggunakan jembatan keledai gini: Gruti, Rada, Teller. Nah, di mana G di sini merupakan sinar gamma, kemudian R itu merupakan ronsen atau sinar X. R-nya adalah sinar X atau ronsen, kemudian U-nya adalah sinar UV, T-nya di sini adalah cahaya tampak. Cahaya tampak itu adalah Magic-Ui Bineu, tapi urutannya kita balik, jadi Magic-Ui Bineu, itu kita balik. Kemudian I-nya adalah inframerah atau infrared, kemudian radar atau gelombang mikro, kemudian televisi, dan gelombang radio. Nah, berarti jawaban nomor 38, urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil adalah, kalau yang A gelombang radio, inframerah, cahaya tambak, sinar X. Salah kan? Harusnya ini urutan dari yang frekuensi kecil ke frekuensi yang besar. Yang B sinar X, UV, inframerah, gelombang mikro. UV sinar X atau ronsen, UV, kemudian inframerah, gelombang mikro atau radar. Ya, betul, jawabannya berarti yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 39. Kotak nomor 1 dan 3 pada gambar di bawah ini mewakili jenis-jenis gelombang elektromagnetik tertentu. Kotak nomor 3 pada gambar di atas adalah, nah, jadi di sini ini merupakan urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Kita ingat tadi urutannya berdasarkan frekuensi yang lebih besar ke frekuensi yang lebih kecil. Itu urutannya kita bisa menggunakan singkatan Gruti, Rada, Teller, gitu kan. Nah, di sini yang udah diketahui, ini ada inframerah. Sebelum inframerah itu ada cahaya tampak, sebelum cahaya tampak ada sinar UV. Oh, jadi ini sinar UV, kemudian sebelumnya ada ronsen, ini sinar gamma. Gruti, Rada, Teller. Nah, yang ditanyakan itu adalah kotak nomor 3. Nomor 3 itu merupakan sinar UV atau ultraviolet. Ultraviolet itu digunakan untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir nomor 40. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah, nah, jadi di sini ada pemanfaatan salah satu gelombang elektromagnetik dalam pengobatan, yaitu salah satunya yaitu biasa digunakan sebagai untuk kemoterapi. Nah, dimana untuk kemoterapi ini yang digunakan adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma ini dia memiliki efek dapat menyembuhkan tapi juga dapat merusak karena energinya yang sangat tinggi sehingga dia memiliki daya tembus yang sangat tinggi juga. Jadi ketika dia digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, tapi mungkin juga sel-sel tubuh yang lain juga ikut mati gitu. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit pembahasan berkaitan dengan soal-soal PAS Fisika kelas 12 semester 1. Semoga bermanfaat. Simak terus pembahasan-pembahasan materi lainnya di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.